Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Lesti. Di video kali ini kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan pulau-pulau, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Hayo, kita akan belajar bersama tentang bagaimana NKRI terbentuk, batas-batas wilayahnya, serta pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan negara kita. Mulai dari laut hingga daratan, mari kita jelajahi bersama-sama bagaimana wilayah Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dan paling beragam di dunia. Baiklah, tujuan kita mempelajari materi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah yang pertama, memahami makna negara dan unsur-unsurnya. Kedua, mengetahui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menjelaskan konsep Indonesia sebagai negara kesatuan. Keempat, mengidentifikasi upaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Dengan mempelajari ini, diharapkan siswa dapat memahami batas-batas wilayah NKRI, baik yang ada di daratan, perairan maupun udara, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan kedaulatan negara. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, serta peran setiap individu dalam melestarikan dan menjaga wilayah NKRI sebagai bagian dari identitas nasional. Anak-anak pintar, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan negara? Negara bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga suatu sistem yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Jadi maksudnya, tugas utama negara itu adalah mengatur, melindungi, dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Negara juga jadi, secara garis besar, negara terdiri dari 3 unsur utama, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Wilayah adalah tempat di mana negara berada. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal di dalam suatu wilayah tersebut, dan pemerintahan yang berdaulat adalah sistem yang mengatur negara. Tahukah kalian bahwa unsur negara tidak hanya sebatas pada daratan saja, tetapi juga meliputi lautan, udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Pertama, daratan, yaitu wilayah yang terletak di permukaan bumi, terdiri dari tanah, bebatuan, dan sumber daya alam lainnya seperti hutan dan pegunungan. Kedua, lautan, yaitu wilayah perairan yang mencakup laut dan samudra, mempengaruhi iklim dan ekonomi, serta merupakan sumber daya alam yang penting. Ketiga, udara, merupakan lapisan gas yang mengelilingi bumi, meliputi ruang udara di atas wilayah daratan dan laut yang dikendalikan oleh negara untuk penerbangan. Keempat, dasar laut dan tanah di bawahnya. Dasar laut merupakan bagian bawah permukaan laut yang meliputi dasar samudra dan laut, menjadi wilayah yang dikuasai negara dalam batas perairannya. Sedangkan tanah di bawahnya merupakan sumber daya alam yang ada di bawah permukaan tanah, seperti minyak gas
dan mineral yang dikuasai negara untuk pemanfaatan ekonomi. Jadi, kelima unsur ini merupakan bagian penting dalam pembentukan suatu negara dan menjadi dasar bagi penetapan batas wilayah serta kedaulatan suatu negara di dunia internasional. Ayo anak-anak ibu yang soleh-soleha, tahu nggak kalian bahwa wilayah NKRI ini ada yang mengaturnya? Berikut di antaranya adalah dasar hukum wilayah NKRI yang penting untuk diketahui. Yang pertama, ada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, di mana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Maksudnya di sini meliputi seluruh wilayah yang berdasarkan pada bangsa Indonesia, baik yang ada di daratan, perairan, udara, dasar laut maupun tanah di bawahnya. Kedua, Deklarasi Juanda 1957 menegaskan konsep negara kepulauan yang menyatukan wilayah laut Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Apa itu negara kepulauan? Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ciri khas yang membedakannya dari banyak negara lain. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan berbagai keunikan yang ada, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar untuk terus berkembang, baik dalam sektor ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dengan adanya keunikan tersebut, maka diperlukan konsep wawasan Nusantara sebagai pandangan geografis dan geopolitik yang mampu mengelolanya secara menyeluruh dan terintegrasi. Konsep wawasan Nusantara itu sendiri merupakan pandangan atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan wilayahnya yang mencakup seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Maksudnya bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi daratan, lautan, udara, dan segala aspek kehidupan masyarakatnya yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain Indonesia sebagai negara kepulauan, penting juga untuk kita pahami bersama bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang juga berarti bahwa seluruh wilayahnya, baik daratan, laut, udara, dan ruang bawah tanah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pembahasan ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang konsep negara kesatuan. Indonesia sebagai negara kesatuan adalah konsep yang mengacu pada bentuk negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, agama, dan budaya yang diikat dalam satu kesatuan wilayah, hukum, dan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki prinsip bahwa negara ini adalah sebuah kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, dan memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya. Berikut beberapa keuntungan Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang pertama, mempermudah koordinasi. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, menghindari potensi separatisme atau gerakan untuk memisahkan diri yang mampu memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagai sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, dan agama yang beragam, NKRI menjadi fondasi yang mengikat seluruh elemen bangsa untuk hidup bersama dalam satu kesatuan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa NKRI sangat penting. Yang pertama, adanya kesejahteraan rakyat dengan wilayah yang utuh. Maksudnya, NKRI menjamin bahwa seluruh wilayah Indonesia, baik daratan, laut, udara, maupun ruang bawah tanah merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keutuhan wilayah ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan menghindari ancaman pemecahan negara yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang kedua, adanya keamanan nasional dengan memastikan kedaulatan negara tetap utuh. Dalam hal ini, NKRI mengharuskan adanya sistem pemerintahan yang stabil dan terpusat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintahan pusat sendiri dapat memastikan bahwa kebijakan dan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia berjalan secara konsisten dan adil, serta dapat mengatasi ancaman terhadap kedaulatan negara. Dan yang ketiga, adanya identitas bangsa dengan mempertahankan keutuhan wilayah. Jadi, NKRI bukan hanya sebuah konsep politik, tetapi juga merupakan prinsip dasar yang menjamin keutuhan negara, persatuan bangsa, dan kemajuan sosial ekonomi. Keberadaan NKRI memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara yang kuat, stabil, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Melalui kesatuan ini, Indonesia dapat mengelola keberagaman dengan bijaksana dan mewujudkan cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita tahu seberapa pentingnya keutuhan wilayah NKRI, maka nantinya kita akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI tersebut. Di antaranya, pertama adanya separatisme dan konflik internal. Kedua, adanya pelanggaran batas wilayah oleh negara lain. Dan yang ketiga, adanya eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia memerlukan upaya sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Jadi anak-anak, untuk meminimalisir tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikut adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, adanya penegakan hukum meliputi pengawasan perbatasan dan penegakan hukum di wilayah laut. Yang kedua, adanya diplomasi internasional meliputi penyelesaian konflik perbatasan secara damai dan adanya kerjasama dengan negara tetangga. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah pemberdayaan masyarakat perbatasan yang meliputi pembangunan infrastruktur dan edukasi tentang wawasan Nusantara. Yang terakhir, berupa penguatan identitas nasional, yaitu meliputi mengembangkan rasa cinta tanah air dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, mari kita ingat bahwa menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan pemahaman yang baik tentang wilayah dan semangat nasionalisme, kita semua dapat berperan aktif dalam melestarikan keutuhan negara kita. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat
dan dapat memperkuat rasa cinta kita terhadap tanah air. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.